Mari kita simak kajian Aksi Belah Palestina bersama Ustadz Ihsanul Faruqi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Alhamdulillah. Pripun kabare Bapak Ibu? Sehat sedaya? Niki hawane bediding ngoten lho. Biasanya kalau kepanasan ngoten ini bediding ya. Berarti nggih jenengan bediding kok tesih tindak datang ke pengawasan berarti nggih sehat berarti nggih. Tak dongake sehat sedaya. Utange lunas sedaya. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah nggih. Bojone nikah melih. Mboten. Oh nggih mboten. Alhamdulillah Bapak sekalian, kula ing mriki saking Lembaga Kemanusiaan Amal Cinta Al-Aqsa Indonesia yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, terutama kangge sederek kula sami ingkang wonten ing tanah Palestina, ingkang dinten punika pengaosan men pun boten saged ya Ibu mriko. Dados napa? Boten mikir pengaosan, sing penting iso madang dinten niku mawon niku pun alhamdulillah. Nah, untuk menceritakan itu bagaimana dan sebagainya sudah hadir bersama kami beliau Ustadz Ihsanul Faruqi. Beliau dari Jogja ya, tebih-tebih keng Jogja sampai bumi sepanjang niki luar biasa. Kuwi melaku suwe niku Bu. Ini gandeng go mobil teko nggone cedak. Nah, beliau insya Allah pernah jadi relawan kemanusiaan juga hampir selama 1 tahunan di tanah Suriah Bapak Ibu sekalian. Kemudian hari ini insya Allah badhe membahas perkawis tentang Iran yang hari ini kelihatannya sangat di media itu membantu saudara kita di Palestina. Tapi awak ide biar juga tidak lupa Suriah itu dulu juga dibantai luar biasa oleh Iran dan pasukannya. Siapa mereka? Saudara-saudara kita yang Sunni. Makanya nanti bagaimana Iran, terus bagaimana Palestina, terus bagaimana Suriah, insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Ihsanul Faruqi. Siap Bapak Ibu? Ya, nanti didengarkan dengan baik, HP-nya dikondisikan dengan baik. Lajeng sama Bu, sambil nanti beliau menyampaikan materi, insya Allah sekitar 40 menit ke depan, nanti beliau menyampaikan materi, sisanya nanti sedikit kami tampilkan bagaimana kondisi terkini saudara kita di tanah Palestina dan nanti apa yang bisa kita lakukan untuk sama-sama kontribusi bagi saudara kita di tanah Palestina. Nah, sebelum itu Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada kotak infak lewat ya nih Pak. Ada kotak infak lewat untuk kemanusiaan dan juga nanti ada brosur Pak Bu yang dibagi pada Bapak Ibu sekalian. Kalau belum dapat nanti pastikan dapat brosurnya. Nanti silahkan dikondisikan, kalau mau infak dimasukkan yang terbaik. Pamanen duwene cincin ya dimasukke mboten nolak Bu. Duwene kunci motor mungkin dimasukke mawon, mungkin motornya dihitung bar dimasukke. Ya masyaallah. Ngoten nggih. Insyaallah sambil mendengarkan karena niki rada bediding santai mawon karena kita napa kondisine nek gundung insyaallah. Nah, mekaten kepada beliau Ustadz Ihsanul Faruqi, waktu dan tempat kami persilakan. Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul umuri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya, dan semoga kita termasuk daripada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini Masya Allah hawanya dingin ya. Jadi mesti sedikit dihangatkan. Dalam sebuah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mentalkin sahabatnya, dan ini sebuah sunnah yang mungkin juga harus juga kita praktekkan ya. Dalam sebuah hadis beliau pernah mengucapkan ya, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, dan beliau pernah mentalkin ini kepada para sahabat. Jadi sebelum masuk ke materi utama, mungkin kita perbaharui dulu niat kita dan perbaharui kembali iman kita dengan kembali mengikrar kalimat tauhid ya. Dan semoga Allah Ta'ala ridho dengan majelis ini. Mungkin saya yang membacakan dan yang jenengan silahkan mengikuti dari akan nggih. Monggo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oke, diperhatikan ada tasdidnya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah tutup nanti hidup kita dan berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan kalimat tauhid, kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu, hari ini kita berbicara tentang Gaza dalam tema yang mungkin sedikit berbeda. Ini sebenarnya ulasannya sangat panjang, pakai banget. Cuma dikasih 40 menit itu, ini piye kira-kira ini. Tapi saya persingkat saja. Jadi setelah peristiwa Tufanul Aqsa atau banjir atau badai Al-Aqsa yang terjadi di Gaza, seperti yang kita lihat di mana mujahidin, para pejuang Gaza ini melakukan serangan kepada Zionis Israel dan membuat tentara musuh ini kemudian kelabakan atau bahkan terkejut karena saking besarnya serangan. Dan karena orang-orang Yahudi sebagaimana yang sudah kita ketahui wataknya pengkhianat, juga pengecut, akhirnya melakukan serangan balasan kepada pejuang, tapi bukan kepada para pejuang, tetapi kepada rakyat sipil, sebagaimana yang kita saksikan di banyak media. Jadi selain saudara-saudara kita dibunuh dengan bom, ini yang saat ini kita lihat itu ada namanya yang disebut tajwi'. Tajwi' itu pelaparan. Jadi dilaparkan oleh tentara Zionis di mana bantuan itu tidak bisa masuk. Jadi kan ini korban sudah 60.000 jiwa, dari rakyat Gaza ini sudah 60.000 jiwa. Ini yang sudah syahid insya Allah. Dan karena pejuang masih terus teguh untuk melakukan perlawanan, akhirnya mereka melakukan hisar. Hisar itu blokade. Ini sebenarnya sudah terjadi beberapa kali dan saat ini adalah tingkatan yang paling parah. Jadi akses bantuan itu ditutup. Jadi bantuan itu tidak bisa masuk dan orang-orang Gaza dibuat mati secara perlahan-lahan karena yaitu tadi mereka ingin menekan para pejuang. Makanya kita lihat di situ ada orang-orang yang meninggal secara ngarahin dipateni alon-alon ya. Dibunuh secara pelan-pelan, dibuat lapar, dan yang sudah meninggal karena kelaparan itu sudah ribuan. Dan saat ini terakhir saya baca data terakhir bukan lebih tapi kurang lebih 700.000 warga Gaza itu mengalami malnutrisi, berarti lebih dari sepertiga penduduk Gaza ini dalam keadaan kelaparan. Kelaparan itu berarti laparnya beneran, sehingga kita lihat kondisi fisiknya orang-orang Gaza ini kan ya seperti mayat hidup. Jadi tulang berbalut kulit gitu kan.
Dan subhanallah, dan enggak tahu, saya sampai hari ini tuh bahasanya kalau disuruh kira-kira Gaza seperti apa, maka saya hanya mengatakan nantadhiru ajaiba min qudratillah gitu aja. Kita sedang menunggu keajaiban daripada takdir Allah Ta'ala untuk orang-orang Gaza ini. Karena ya itu tadi, kita ini yang jauh, kita melihat dari kejauhan ini, gimana cara bantunya itu juga sudah seperti kerepotan. Bahkan teman-teman dari NGO sendiri itu sudah setengah mati untuk bisa memasukkan bantuan ke Gaza. Belum lagi ketemu dengan rampok-rampoknya yang ada di sekitaran Gaza. Padahal ya itu tadi, orang-orang Gaza ini kan semua juga kita paham gitu. Innamal mu'minuna ikhwah kan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ya. Bukankah kita ini saudara mereka? Dan ternyata orang-orang Gaza itu punya saudara. Saudaranya banyak kan, ada Mesir, ada Yordania, ada Libanon, ada Arab Saudi. Saudara seagama dan saudara sebangsa Arab gitu. Terus kemana mereka? Itu kan pertanyaannya. Jadi kalau dalam bahasa Quran itu, ya itu tadi, Mesir, Yordania, dan negara Arab itu ya saudaranya Palestina, saudaranya Gaza. Tapi masalahnya apa? Ya seduluran tapi apa? Ikhwatu Yusuf. Dulure Yusuf. Tahu kan ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam? Saudaranya Yusuf apa yang dilakukan sama saudaranya? Itu yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Gaza. Seperti saudaranya Yusuf yang dilakukan terhadap Yusuf. Ya. Ditipu Yusuf, masukkan ke dalam sumur, dipisahkan dengan ayahnya dan dipisahkan dengan keluarganya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku saudara daripada Gaza. Baik. Dan negara-negara ini juga secara manhaj keagamaan mereka ini juga disebut dengan Sunni atau Ahlus Sunnah, yang sebenarnya sama dengan orang-orang Gaza. Jadi, yang membuat kaget ternyata yang lebih, mohon maaf bahasanya saya kasih tanda petik, yang lebih peduli terhadap Gaza Palestina ini ternyata orang-orang yang secara keyakinan itu berbeda dan secara ras bangsa itu berbeda. Siapa itu? Yaitu orang-orang Persia, orang Iran, di mana mereka ini punya keyakinan Syiah. Nah, sering kita lihat kan orang-orang Syiah ini kan punya parade militer untuk mendukung Gaza. Kemudian dari Libanon itu Hizbullah Libanon itu juga kemudian membantu Gaza dengan ikut menyerang posisinya Israel. Orang-orang Sunni, orang-orang Ahlus Sunnah ini banyak dari Indonesia itu mulai, oh berarti yang baik itu orang-orang Syiah ya. Yang baik itu orang-orang Rafidhah. Karena mereka itu betul-betul membantu Gaza. Apalagi ketika kita melihat yang terakhir, Iran itu kemudian meluncurkan ribuan roket jelajahnya untuk langsung menghantam Tel Aviv, jantungnya Israel. Wah, itu orang Islam tambah kok lebih mendingan orang-orang Syiah daripada orang-orang Sunni itu. Syiahnya itu gagah berani sampai jenderalnya itu mati, sementara orang-orang yang dikatakan orang-orang Sunni yang sama ajarannya dengan orang Gaza itu kayak bencong nih. Enggak punya nyali sama sekali. Itu yang terjadi. Terus bagaimana kita menyikapinya? Ya, berarti kalau ini tidak didudukkan dengan benar atau posisi yang tepat, ini nanti kita akan salah. Oke, saya berikan pengantar seperti itu. Sedikit bergeser ke arah ke arah sebelahnya Palestina, yaitu Suriah. Jadi kan sempat rame-rame, mungkin di sini sudah Bapak Ibu sudah berkali-kali ikut kajian tentang kesesatan Syiah yang sudah diampu oleh para ustadz kita. Apa itu Syiah, apa saja ajaran Syiah, apa keyakinan mereka, apa perbedaan kita dengan mereka, dan seterusnya. Nah, di tahun 2011 ya, dunia itu dibuat kaget karena ada yang disebut istilahnya itu Arab Spring, Bapak Ibu. Arab Spring itu artinya musim semi Arab. Musim semi itu berarti karena di negara Arab ini negara 4 musim ya. Ada musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas. Disebut musim semi berarti itu tandanya sebuah musim di mana tanaman-tanaman itu mulai mulai bersemi, mulai menghijau, mulai tumbuh. Musim semi Arab ini adalah sebuah reaksi dari masyarakat Arab yang mereka ini tidak puas dengan para penguasanya. Menganggap bahasanya penguasanya itu adalah zalim
tirani, jahat. Sehingga mereka berupaya untuk menjatuhkan para penguasa ya, di Arab ini. Di beberapa wilayah itu terjadi unjuk rasa besar-besaran. Di Tunisia contohnya. Kemudian di Suriah ya, itu terjadi demonstrasi untuk menurunkan penguasanya yang dianggap zalim. Nah, di Suriah seperti itu. Mereka menganggap bahasanya presidennya itu jahat. Siapa presiden Suriah itu adalah Bashar al-Assad dari anak dari Hafiz al-Assad, di mana mereka ini adalah minoritas tapi berkuasa. Minoritas berarti apa? Ya bagian kecil daripada orang-orang Suriah. Kenapa disebut minoritas? Karena keluarga Assad ini minoritas karena mereka tidak seperti umumnya rakyat Suriah yang Islam Sunni. Tetapi keluarga Assad ini berasal dari orang-orang yang mengaku diri sebagai penganut Alawiyah atau Nusairiyah. Alawiyah atau Nusairiyah ini merupakan sekte atau pecahan dari orang Syiah. Jadi Syiah ini kan pecah menjadi banyak golongan. Kemudian salah satu golongan itu disebut dengan Nusairiyah. Nah, golongan ini golongan yang disebut golongan Ghulat. Ghulat itu golongan yang sangat ekstrim. Ekstrimnya itu dalam keyakinan mereka itu ngawurnya luar biasa. Sangat berbeda dengan orang Syiah. Orang Syiah itu sesat, tapi Nusairiyah atau Alawiyah ini sesatnya itu berkali-kali lipat. Nah, singkat cerita, keluarga Assad ini, yaitu awalnya adalah Hafiz al-Assad ini berkuasa di Suriah dan memerintah rakyat Suriah yang mayoritas Sunni. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang Suriah waktu itu tidak melek politik. Tidak melek politik, akhirnya menjadi korban pencitraan daripada Hafiz al-Assad. Hafiz al-Assad, korban pencitraan dari Hafiz al-Assad, dianggap sebagai seorang superhero, pahlawan, dia berhasil menumbangkan pemerintah sebelumnya, akhirnya naiklah dia menjadi penguasa. Orang itu tertipu dengan dengan profilnya Hafiz al-Assad. Orangnya cungkring gitu, mukanya kurus, tinggi, mukanya itu kayak orang nggak terlalu pintar sebenarnya. Mirip dengan sebuah negeri yang dekat dengan Indonesia. Tapi itu tadi karena mereka tidak melek akhirnya dikuasai oleh orang selain mereka. Kemudian mulailah Hafiz al-Assad ini Bapak Ibu, dia sudah mulai berkuasa, dia mengambil kroni-kroninya dan orang-orang Islam Sunni ini dipinggirkan, disingkirkan. Sempat terjadi demo, sempat terjadi perlawanan di tahun 83 itu orang-orang Islam di Hama itu melakukan demonstrasi. Dikirim dong sama ini Hafiz al-Assad, ditemui tapi bukan ditemui sama mukanya, ditemui apa? Dikirim tank sama pesawat tempur. 1 bulan lebih dibombardir, sampai dalam 1 bulan tuh lebih dari 40.000 jiwa kaum muslimin itu dibantai dalam 1 bulan. Jadi dan di situ dikisahkan seorang ummahat itu diseret di masjid sama tentaranya Hafiz al-Assad, diseret, ngapunten, diperkosa dan dimasukkan ke speaker luar ketika diperkosa, teriak-teriak tuh sampai ya orang semua dengar. Dan kejahatan terus terjadi. Orang-orang Sunni atau Ahlus Sunnah ini mulai mereka dipinggirkan. Jadi ada namanya penjara Sidnaya. Orang-orang yang sedikit mengkritik pemerintah langsung masuk situ dan penyiksaan dengan penyiksaan yang luar biasa. Itu bisa hampir-hampir bisa dipastikan tuh matilah orang kalau sudah masuk situ. Dengan segala macam alat penyiksaan yang nggak bisa dibayangkan. Jadi kan kalau lihat itu kan ayam geprek digeprek itu ada alat yang di situ untuk geprek manusia, mesin pres. Jadi manusia itu mayatnya dimasukkan di situ, ada penampungan darahnya sudah dia keluar sudah dalam keadaan itu seperti tulangnya itu dipresto. Oke, singkat cerita. Ini saya agak lompat-lompat, maaf. Terus akhir cerita Hafiz al-Assad mati. Memang dia akhirnya tidak dibunuh oleh manusia, dicabut sama malakul maut dalam keadaan sakit, digantikan oleh anaknya yaitu Bashar al-Assad. Bashar al-Assad juga menarik nih ceritanya. Bashar al-Assad ini kan dari Inggris, kuliah di Inggris, dokter mata. Nah, dia dipanggil pulang untuk ke Suriah untuk gantikan bapaknya. Nah, secara konstitusi Suriah, usianya Bashar al-Assad ini tidak cukup untuk naik jadi presiden.
Usia maksimal, usia minimal presiden itu 35, Bashar itu belum 35. Ya udah, kan negara punya mereka. Akhirnya apa? Undang-undangnya diganti. Paham enggak? Wah, iki urung ki sik cilik iki belum waktunya bisa jadi pejabat, belum bisa jadi presiden, jadi wakil presiden. Bisa, gampang, tinggal diturunkan. Mirip janean. Sampai heran kok mirip heran. Kok bisa gitu loh, kayak cerita, kayak itu kita itu seperti mengalami sendiri itu. Cerita di Suriah itu. Dalam masalah pergantian kepemimpinan. Bashar al-Assad itu naik. Nah, orang mengira dengan bergantinya kepada anaknya keadaan akan lebih baik. Ternyata tidak. Ternyata si anak ini juga tidak kurang kejamnya dengan ayahnya. Ya, sama yang dilakukan bapaknya diteruskan oleh anaknya. Semua kejahatan itu dilakukan. Nah, orang-orang Nusairiyah ini tadi saya kan sebut gulat. Gulat ini memang ekstrim. Ini karena mereka punya keyakinan itu lebih parah daripada orang Syiah Rafidhah. Orang Syiah Rafidhah ini kan punya keyakinan, ya secara umum mereka ini kan mengunggulkan Ali daripada para sahabat. Bahkan ya ekstrimnya orang Rafidhah itu Ali bin Abi Thalib itu yang paling layak untuk jadi khalifah dan kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman ya itu adalah kafir kan gitu. Aisyah itu kafir, Aisyah itu adalah pezina dan seterusnya. Kalau orang Syiah Nusairiyah tidak seperti itu. Tidak mengatakan Ali yang paling berhak terhadap al-wilayah atau kekuasaan khalifah itu tidak. Tapi mereka sudah menganggap Ali itu adalah manifestasi daripada Allah. Jadi wahdatul wujud, jadi Allah menjelma ke dunia itu dalam bentuk Ali bin Abi Thalib. Makanya ketika mereka di masa tahun 800-an Hijriyah itu orang-orang Syiah Nusairiyah ini pernah menyerbu sebuah wilayah Ahlus Sunnah di Jablah Suriah itu. Mereka menyerbu, membunuhi kaum muslimin di situ. Setelah mereka membantai kaum muslimin, mereka parade di jalanan kaum muslimin sambil berteriak itu la ilaha illa aliyu, tidak ada Tuhan kecuali Ali. Bayangkan orang bisa ada la ilaha illa Ali. Kemudian yang masih hidup diseret, masukkan penjara dan dipaksa qul la ilaha illa Ali, katakan tidak ada Tuhan kecuali Ali. Itu orang-orang Nusairiyah. Dan di masa Bashar al-Assad yang presiden Suriah itu, nanti kalau kita jabarkan keyakinannya panjang lagi, aneh-aneh keyakinannya. Rukun iman Islamnya itu beda dengan kita. Termasuk salah satu cara beribadah mereka itu apa? Mabuknya di masjid. Ngoplos itu di masjid mereka. Beneran. Jadi mereka itu punya ritual ibadah salah satunya apa? Dengan mabuk. Menurut mereka itu adalah cara untuk mereka itu menyampaikan mereka kepada Allah. Nah, orang wis ngefly itu tandanya apa? Itu sudah sampai kepada Allah. Namanya keyakinan mereka ya sak suka-sukanya kan. Nah, 2011 terjadi demo untuk menuntut kembali Bashar al-Assad ini turun. Direspon oleh Bashar al-Assad, kemudian ya singkat cerita Bashar al-Assad merespon dengan ngirim tentaranya, dibantailah itu rakyat yang berdemo dengan damai. Dan karena sikap kerasnya Bashar al-Assad ini akhirnya rakyat ini bangkit untuk melawan, termasuk tentara Assad yang dari Sunni. Mereka karena sudah nggak tahan ini melihat penderitaan saudaranya, akhirnya mereka desersi, membelot dan membentuk namanya kelompok pejuang. Nah, itu jihad dimulai dari situ. Jihad dimulai, Bashar al-Assad mulai tersudut, ngundang sekutunya. Siapa itu? Nah, ini masuklah Iran. Iran itu masuk ke Suriah karena apa? Dianggap bahasanya Suriah atau Bashar al-Assad ini salah satu sekutu atau penyangga kepentingan Iran yang ada di Timur Tengah. Iran masuk dengan tentara Syiahnya, atau dalam hal ini kalau orang menyebut IGRC, Garda Revolusi Iran. Mereka masuk. Bukan hanya akhirnya Iran itu masuk dengan tentara Syiahnya, akhirnya semua konco-konconya Syiah itu masuk. Hizbullah Lebanon yang diketuai oleh Hasan Nasrullah itu masuk, yang kemarin dibom sama Israel itu, yang beberapa bulan lalu itu. Ya, Syiah Iran masuk, Syiah Lebanon masuk, Syiah Irak dengan puluhan kelompok pentempurnya masuk ke Suriah, termasuk Syiah yang ada di Hazara, Afghanistan itu masuk. Dan babak baru dimulai.
Ahlus Sunnah menjadi bulan-bulanan dari poros Syiah ini. Dibantailah dengan cara pembantaian. Kalau sekarang jenengan lihat Gaza, apa yang dilakukan oleh orang-orang Zionis terhadap orang-orang Gaza, itu pun yang dilakukan oleh orang-orang Syiah terhadap kaum muslimin yang ada di Suriah. Dibantai. Padahal waktu itu, ini sedikit cerita lagi, di tahun, ada yang ingat gak? Ini waktu saya masih di pondok itu, ada yang masih ingat perang antara Libanon dengan Hizbullah Libanon dengan Israel tahun 2000, subhanallah, dari berapa? Itu kan ada terjadi perang antara Israel dengan Hizbullah Libanon. Itu yang mati itu waktu itu 40.000. Dan waktu itu umat Islam sempat juga mengalami apa namanya euforia, merasa wah gagah tenan nih Hizbullah ini, karena dia itu apa berani untuk apa berhadapan dengan Israel. Nah, sebagian kaum muslimin Sunni ini menganggap bahasanya Hizbullah yang ini adalah Syiah termasuk bagian pahlawan daripada kaum muslimin. Dan di waktu itu ada namanya upaya takrib. Takrib itu mendekatkan at-takrib baina Syiah was sunnah atau at-takrib baina Syi'i was sunni. Jadi intinya gini, wes gak usah gegeran. Arab sunnah, Arab Syiah padha dulure padha islami. Itu ada namanya konsep takrib, dan itu salah satu ulama yang ikut apa namanya mendorong konsep takrib adalah Asy-Syaikh Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama dari Mesir yang beliau kemudian tinggal di Qatar dan beliau sudah wafat. Ada konsep takrib, wes gak usah eker-ekeran, ora usah gegeran. Musuh kita satu yaitu Zionis Yahudi. Antara sunnah dan Syiah itu gak ada bedanya. Wes dianggap baik itu adalah mazhab yang lain. Makanya di dalam Islam, ya bukan di dalam Islam maksudnya, ada orang yang kemudian mengatakan dalam Islam ini sebenarnya ada 5 mazhab yang diakui. Kalau selama ini orang Sunni kan ada 4 mazhab, ya. Mulai mazhab apa? Maliki, kemudian Hanafi, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali, kan 4. Kemudian orang sekarang setelah rame-rame masa takrib itu orang jadi ngerti ada namanya mazhab yang kelima, yaitu apa? Mazhab Ja'fariyah. Yaitu mazhab Ja'fariyah itu mazhabnya Syiah. Wah, ini juga sama Islamnya, intinya gitulah. Jadi wis gak usah kare-karen. Tetapi ketika terjadi orang sudah mulai tenggelam, udah gak terlalu peduli, arepe Sunni, arepe Syiah, ya suka-suka lah, wis padha dulure kan gitu. Nah, di Solo itu ada yang model seperti itu, rame itu. Jadi gak usah kare-karen malah Sunni Syiah, kita itu padha-padha dulure. Nah, setelah peristiwa Suriah, disitulah akhirnya menyingkap hakikat Syiah sebenarnya, betapa permusuhan mereka itu sangat besar kepada Ahlus Sunnah. Jadi orang-orang Syiah itu melakukan pembantaian luar biasa. Bahkan jauh sebelum Syiah, ketika terjadi perang Irak, yang menarik, perang Irak ini kan jumlah korbannya juga mengerikan. Ketika Amerika menyerang Irak dengan alasan Saddam Hussein itu punya senjata kimia, kan Amerika masuk tuh. Amerika ini bersekongkol dengan Syiah Irak yang dibantai 1,5 juta kaum muslimin, yang menjadi korban 1,5 juta. Bisa dibayangkan itu. Ini nyawa loh padahal itu. Nah, padahal selama ini orang-orang Syiah kan citranya apa? Binasalah Amerika kan gitu. Tapi ketika masuk ke Irak, mereka itu bersekutu dengan Amerika untuk membantai Ahlus Sunnah. Bahkan dalam salah satu video itu saya ingat sekali, itu saya terjemahkan. Ada seseorang itu menelpon Syekh, kami punya putri bernama Aisyah. Karena orang Syiah kan bencinya setengah mati sama Aisyah kan. Jadi yang bernama Aisyah itu kayak di sweeping, kalau nggak diperkosa ya dibunuh. Itu masih ada persaksiannya. Karena nanti ada videonya, saya kemarin juga nerjemah video dalam satu kutabnya orang Syiah. Ini kan kutab orang Syiah untuk anak-anak kecil itu. Salah satu yang harus dikatakan itu, coba katakan, mereka satu saja, Aisyah finnar, Aisyah itu di dalam neraka, Aisyah itu di dalam neraka. Dan itu sudah ma'ruf di kalangan orang Syiah. Jadi Aisyah itu seorang pezina dan Aisyah itu di dalam neraka. Singkat cerita, setelah Suriah itu pecah, orang sudah melek, oh ternyata apa yang mereka omongkan bahasanya wes sudah gak usah gegeran, kita dulur. Ternyata tidak. Ketika terjadi perang Suriah, orang-orang Syiah ini menunjukkan taring yang sebenarnya. Itu cerita yang, mohon maaf, cerita pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang Syiah itu juga nggak kalah ngerinya, yang anak-anak kemudian digorok dan seterusnya. Kemudian di Kem Yarmuk
Kamp warga Palestina yang ada di Damaskus itu dibombardir oleh milisi Syiah. Jadi lucu, mereka bela Palestina dari kamp Yarmuk yang menjadi tempat pengungsi Palestina itu, ribuan orang Palestina yang ada di kamp Yarmuk itu dibantai juga sama orang Syiah di Suriah ya. Sampai korban itu ya mungkin sekitaran 1 juta dari tahun 2011 dari 2011 mulai sampai sekarang akhirnya Suriah itu merdeka. Dan orang-orang jadi melek lagi. Oh, ternyata orang Syiah seperti ini. Jadi hakikat Syiah itu kemudian terungkap dengan peristiwa Suriah. Nah, masalahnya kenapa kemudian orang-orang berbicara lagi kenapa kemudian orang-orang Iran ini kok peduli terhadap Palestina? Jadi singkat cerita lagi, perlu disingkat-singkat. Jadi orang Palestina itu punya kepentingan untuk membela Palestina, apakah karena alasan mereka itu karena seakidah atau seiman? Bukan. Apakah karena mereka ingin membela saudara semuslim? Bukan. Alasan Iran untuk membela Palestina karena apa? Untuk ngepansos. Ngepansos apa? Berarti apa? Untuk menunggangi isu Palestina. Karena apa? Isu Palestina itu merupakan isu yang indah. Kalau bahasanya orang media itu isu yang seksi untuk diangkat. Jadi di tahun sebelum Khomeini Ayatullah Khomeini itu kemudian naik menjadi pemimpin Iran, kan sebelumnya itu kerajaan. Itu disebut Shah Reza itu menjadi penguasa Iran dan dia itu pro sama Amerika. Jadi semua persenjataan Iran itu dari Amerika. Termasuk mereka sudah kerjasama dengan Israel. Karena apa? Ada senasib. Mereka ini senasib antara Israel dengan Iran ini ada senasib. Kenapa? Di Timur Tengah, Iran dengan Israel ini adalah dua negara yang bukan bagian dari bangsa Arab. Jadi mereka itu merasa, wah kita itu sama-sama pendatang loh, bukan pendatang, tapi kita sama-sama bukan bangsa Arab. Jadi mereka ada kerjasama. Setelah itu Khomeini naik. Dan Khomeini dengan revolusi Irannya atau revolusi Islam waktu itu, kalau bahasanya Khomeini atau bahasa yang dia tampilkan, salah satunya memang mereka ini apa? Mereka menjadikan Palestina itu menjadi isu utama. Jadi sampai kalau nanti di bulan Ramadan, di akhir Jumat terakhir itu di bulan Ramadan nggih, jenengan titeni kalau ke kota. Nanti kalau di bulan Ramadan, di Jumat terakhir bulan Ramadan itu nanti ada orang-orang kok kemudian turun ke jalan pakai bendera Palestina, syal Palestina, itu 80% itu hakul yakin itu orang Syiah. Kenapa? Waktu itu Khomeini itu membuat menyatakan sebuah hari yang disebut Yaumul Quds, hari Al-Quds, yang itu dia tetapkan setiap bulan Ramadan di Jumat yang terakhir. Nah, setelah Khomeini naik, ini masih ada upaya. Jadi gini, mereka berteriak gini, binasalah Amerika, binasalah Israel. Mereka berteriak kan di hadapan khalayak ini, kehancuran untuk Amerika, kehancuran untuk Israel. Tapi mereka di balik meja itu mereka salaman, kerjasama minyak, termasuk jual beli senjata. Itu ada dan dokumennya ada itu. Karena memang mereka punya kepentingan mereka kepentingan politik. Kalaupun mereka saling serang ya mereka karena kepentingan politik juga saling serang. Karena kalau terakhir kita melihat yang terjadi di Gaza, orang-orang kan mengatakan, "Oh, Iran belain Gaza nih." Wah, roketnya sampai ke Tel Aviv. Kalau memang Iran ini belain Gaza, nggak usah nunggu kemarin, harusnya sejak Tufanul Aqsa 2 tahun lalu itu sudah berjalan. Itu kalau Iran memang niat bantu Gaza itu kan roketnya sudah diluncurkan kan, harusnya seperti itu. Tapi dia itu tidak. Ketika kepentingan Iran berupa reaktor nuklirnya ini diganggu, termasuk akhirnya beberapa jenderalnya disikat sama Israel, baru dia ngamuk. Dan dalam pertempuran yang terakhir atau serangan terakhir itu tidak ada satupun, jenengan boleh pegang umum saya, tidak ada satupun statement dari Iran secara resmi, termasuk dari Khomeini, penggantinya Khomeini, itu yang mengatakan bahwasanya serangan mereka terhadap Tel Aviv itu adalah sebagai upaya pembelaan atau pertolongan di Gaza. Tidak ada sama sekali. Karena apa? Ini kepentingan geopolitik mereka untuk perang kawasan. Mereka punya kepentingan politik untuk negeri mereka sendiri. Ya sesekali mereka berantem ya berantem beneran, ya biasa saja gitu. Ya orang-orang kafir kan punya kepentingan. Terkadang mereka berantem ya berantem saja gitu. Itu yang terjadi. Tetapi ya itu tadi, sebagian dari kaum muslimin merasa ya mungkin saking frustasinya, saking jengkelnya termasuk saya. Jadi
ketika melihat penguasa-penguasa Muslim Sunni, kalau disebut Sunni ya agak berat sebenarnya, sekuler mereka. Ya anggap aja Sunni karena mereka secara zahirnya tuh menyatakan seperti itu. Itu mereka tidak punya sikap sama sekali. Bahkan yang terakhir, yang paling sedih apa? Yang terakhir, penguasa-penguasa Muslim Sunni mulai dari Qatar, Mesir, itu dan termasuk Arab Saudi, itu terakhir sudah lihat statementnya, menyuruh atau menginstruksikan agar pejuang Hamas untuk menyerahkan senjatanya sebagai upaya perdamaian, agar gencatan senjata. Bayangkan jenengan, yang dituntut untuk menyerahkan senjata itu pejuang, bukan penjajahnya. Ibarat kata jenengan digebuki sama maling atau perampok di rumah, itu disuruh, mas, apa itu pisaunya atau apa pedangnya dianu, apa pentungannya jenengan deleke, padahal malingnya iki sing nggawa sembarang kalir itu kan. Yang disuruh nyerahkan senjata yang punya rumah. Ini dijepit. Dan ya itu tadi, tapi sekali lagi motivasi Iran untuk ketika menyerang Palestina ini ya karena kepentingan mereka itu memang terganggu. Ya, kepentingan mereka itu terganggu. Jadi bukan karena mereka itu peduli terhadap Palestina, tidak sama sekali. Itu kurang lebih. Ya, saya singkat-singkat saja. Sebenarnya saya ingin kalau di sini itu bercerita yang lain. Bagaimana kita berbicara mungkin update lagi tentang Gaza ya. Ini saya cukupkan yang masalah Iran itu. Tetapi saat ini yang sangat dibutuhkan adalah bagaimana fokus kita ke Gaza kembali. Karena Gaza ini Masya Allah luar biasa. Saya sudah lihat tuh sampai udah nggak bisa ngomong gitu dalam kondisi. Karena saya pernah ini Bapak Ibu. Kalau sekarang kan saya cuma lihat dari videonya saja. Tapi saya pernah melihat dengan mata kepala saya apa yang terjadi di Gaza sekarang itu pernah saya lihat di Yaman waktu saya ke Yaman. Di Yaman kan terjadi juga perang dengan Syiah Husi. Itu kan yang menjadi korbannya tetap orang-orang rakyat jelata, rakyat sipil. Mereka mengalami nutrisi, ada satu rumah sakit itu isinya anak-anak kecil ya, yang mengalami malnutrisi, yang anak-anak yang perutnya kembung terus tinggal tulang berbalut kulit. Saya tuh seumur-umur hidup dari satu medan konflik atau saya masuk di beberapa negara yang terjadi peperangan tuh, saya yang sampai shock itu waktu di Yaman. Sampai nggak bisa ngomong tuh. Itu anak-anak kecil itu tergeletak itu kayak berjejer tuh, ya bocah antara hidup dan mati tuh. Anak-anak bayi-bayi, balita-balita itu tinggal tulang sama kulit, ya Allah, itu sampai saya nggak bisa laporan. Dan ternyata itu terjadi lagi di Gaza dan itu lebih berat lagi. Nah, kemarin salah seorang warga Gaza mengatakan dalam video, ya ulama muslimin, wahai para ulama kaum muslimin, berikan fatwa kepada kami. Kami meminta fatwa kepada Anda. Hal yajuzu lana an na'kulal kalbah fit tariq thumma nut'imuhu ila azwajina au ila zaujati au ila wa auladi. Wahai ulama kaum muslimin, berikan fatwa untuk kami. Apakah boleh kami memakan daging anjing? Bolehkah kami makan daging anjing? Anjing itu kami potong, kemudian kami potong-potong dagingnya dan kami berikan makan. Ya, daging anjing yang ada di jalan itu kami ambil, kami sembelih, kami berikan makan untuk istri dan anak kami. Apakah boleh seperti itu? Karena apa? Sudah nggak ada yang dimakan. Boleh enggak? Ya, dalam fikih boleh saja. Tapi yang terjadi bukan seperti itu Bapak Ibu. Yang di Gaza bukan seperti itu. Pertanyaan itu terbalik. Kenapa? Yang kejadian nyata di Gaza yang saya lihat itu ada videonya. Yang ada kaum muslimin Gaza yang dia terbunuh dan tidak sempat dievakuasi jasadnya atau terkena bom, kemudian tidak bisa diambil mayatnya. Itu saya lihat videonya itu diseret sama anjing. Jadi anjing Gaza yang memakan warga Gaza. Bukan anjingnya Gaza yang dimakan. Itu satu. Yang kedua, ada sebuah perkataan lagi. Wahai para ulama kaum muslimin, berikan contoh kepada kami. Kan dulu di masa Rasulullah SAW, beliau kan pernah kelaparan. Di perang Ahzab ini kan beliau itu, kalau jenengan nanti cerita perang Ahzab, perang Khandaq itu kan beliau sempat kelaparan dan akhirnya beliau itu mengganjel perutnya dengan batu. Orang Gaza bertanya begini, wahai ulama, wahai syekh, berikan contoh pada kami, kira-kira caranya ganjel watu sing bener yang sesuai sunnah itu gimana? Apakah batunya ditaruh di samping, atau di belakang, atau di tali, atau dikasih sarung, atau dikasih kain?
atau kemudian dikerukup sama baju. Yang paling sunnah untuk sunnahnya ganjel perut dengan batu itu gimana caranya? Biar kami dapat pahala sunnahnya. Dan yang paling mengerikan lagi, mengerikan lagi, seorang ibu tua, beliau menyeru, bukan menyuruh untuk istighosah, ini sebagai ungkapan saja. Ketika beliau dalam kondisi terusir, dalam kondisi seperti itu, beliau mengatakan begini Bapak Ibu. Ya Rasulullah la tashfa' lahum. Wahai Kanjeng Nabi, ojo sampai jenengan paring syafaat nggo wong iku. Ojo dikai syafaat wong iku. Mengke nang dinten kiamat orang-orang itu ampun disukani syafaatin jenengan. Ojo dikai syafaat. Di annahum tarakuna wa khaddaluna. Karena orang-orang itu apa? Sudah meninggalkan kami dan melantarkan kami. Itu saya gemeteran tuh waktu itu. Ini kalau benar itu doanya terijabah dan kita kena, wah bakal bangkrut kita di akhirat. Bukan kemudian mereka mengatakan, alasna ummataka ya Rasulullah. Bukankah kami termasuk umatmu wahai Rasul? Kenapa mereka meninggalkan kami? Kok kami ini ditinggalkan? Itu yang terjadi di Gaza sekarang. Dan apapun yang saat ini bisa kita lakukan, kita lakukan. Jika saat ini ternyata jasad kita nggak sampai di sana, ya doa kita, donasi kita harus sampai di sana. Agar apa? Bisa menjadi pembela. Seorang syekh di Yordan beliau mengatakan, sampai orang Gaza itu berhasil dibebaskan, saya tidak akan pernah makan kenyang. Sampai orang di Gaza itu berhasil bebas, nggak akan pernah makan kenyang. Dan yang kemudian mengatakan, ndelok wong Gaza mending mangan sepisan wae. Ya, kita harus lebih beradab lagi untuk saudara-saudara kita, termasuk membahasakan ini kepada anak-anak ya, makanya itu dulur-dulurmu lemesake. Kalau perlu kita sedikit puasa enggak apa-apa Ibu, jatah makan daging yang mungkin seminggu 2 kali jadikan 1 kali, yang sekali kita sisihkan. Karena kondisinya berat sekali. Saya sedang menunggu keajaiban apa yang Allah berikan kepada mereka. Tapi saya yakin karena saya lebih yakin dengan janji Allah dan Rasulnya. Orang sekarang mengatakan, ora mungkin Gaza menang. Tapi Allah pasti memenangkan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW itu juga sudah menjanjikan untuk mereka dengan hadis-hadis yang sangat jelas tentang adanya kelompok yang Allah menangkan. Dan itu sama ketika yang terjadi di Suriah. Suriah itu saya sampai bingung. Saya tuh sampai hampir putus asa, ini Suriah kayaknya nggak bakal menang. Tapi dengan izin Allah kemarin ternyata Suriah Allah menangkan. Berat Bapak Ibu. Apalagi saya pernah mengalami masa lama di sana. Saya menyaksikan tetangga saya itu mati, anak-anak itu mati di depan saya itu saya menyaksikan. Saya sering ceritakan. Saya menyaksikan lari kados nih besar dikit lah, anak 6 tahun atau 5 tahun. Itu saya tuh di depan mata saya itu kepalanya itu sampai pecah. Kepalanya meletak gitu loh. Kena roket itu kan meletak terus utaknya itu keluar tuh. Saya itu di depan mata saya. Saya sampai kalau orang bilang itu nge-freeze sekarang, sampai dek tuh. Gak bisa sampai nanar gitu. Saya bilang sampai sampai kemudian bocahnya dijahit meneh kan, otaknya dipakai tangan itu dimasukkan lagi dijahit. Nah, itu sampai seperti itu. Saya menyaksikan sendiri kejadian-kejadian seperti itu. Dan di Gaza saya bisa merasakan betul apa yang terjadi di sana. Kayak sampai itu terakhir ini ya mudah-mudahan Allah catat sebagai amal soleh. Kalaupun itu ternyata riya ya semoga Allah mengampuni saya. Terakhir 2 minggu kemarin saya kan ngisi pengajian tapi bukan masalah Gaza. Kemudian saya singgung sedikit masalah Gaza. Saya berikan pengantar masalah Gaza. Pulang dari ngaji itu kayak orang linglung. Sampai udah kayak nggak bisa mikir. Ya Allah, iki apa meneh sing iso tak lakoni iki Gaza. Ya wis iso ndonga kunut nazilah ya, nulis tentang Gaza aja. Saya mak mentok aja ini kira-kira apa lagi yang bisa lakukan. Saya sampai pulang ke rumah itu akhirnya malam-malam jam 9 tuh bilang sama istri. Dek, duitmu neng duit uang kita yang di rekening tinggal ada berapa coba kamu cek. Mas ada 3.900.000. Aku wis mumet banget itu, yang 2 juta kamu kirim dulu, itu yang 1,9 nanti buat kita urip untuk beberapa hari ke depan. Itu yang 2 juta kamu kirim aja dah. Aku bahasanya udah mentok banget, udah gak bisa mikir ini. Itu saja yang bisa kita lakukan. Apalagi ya sekarang kita itu melihat orang kaum muslim itu kan semakin gak peduli, apalagi dengan kondisi seperti ini. Kadang orang juga diuji,
kita aja susah, apalagi mikir yang sana. Ya, sesusah-susahnya kita, alhamdulillah kita masih bisa hidup, masih bisa bersama dengan keluarga kita, masih bisa yang dimintai bantuan dan seterusnya. Alhamdulillah seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Dan kalau ada kurang lebihnya, ada kurang-kurang salahnya, saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Qul qawli hadza astaghfirullah, kembalikan kepada Ustaz. Iya, demikian Bapak Ibu sekalian apa yang boleh sampaikan, mudah-mudahan bisa kita ambil ibrohnya. Ya, ambil ibrohnya di antaranya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita yang berada di Gaza. Karena bagaimanapun mereka adalah saudara kita, bagaimanapun mereka adalah yang hari ini bertinggal di buminya para nabi, yaitu bumi Palestina, yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa, yang di dalamnya banyak para nabi yang pernah berdakwah di sana. Bahkan ada juga nabi seperti Nabi Isa, itu lahirnya juga di tanah Palestina. Bahkan ulama terkenal Imam madhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza, yang hari ini dibombardir luar biasa oleh Zionis Israel. Itu lahirnya di Gaza, meskipun kemudian belajar keluar dan kuburannya berada di Mesir. Ya. Sampai kemarin saya pernah ziarah ke makamnya itu di atas makamnya itu kan dibuatkan rumah, itu dikoi kapal, Pak. Saya pernah tanya kepada penduduk setempat, kok ini ada bahtera kapal, maksudnya apa? Ini sebagai simbolis bagi beliau, karena beliau seperti bahrul ulum, seperti lautan ilmu gitu, sehingga dikoi koi kapalnya. Nah itu lahir di tanah Gaza Palestina. Dan mudah-mudahan ini adalah sebagai cara kita untuk terketuk bagaimana Palestina dan apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita yang berada di sana. Saya yakin sebenarnya banyak yang ingin beliau sampaikan, karena waktunya memang terbatas, apa meneh selak 17-an Pak ya. Nggih nonton. Ning yen melomba mangan kerupuk mboten sah nderek nggih. Yo kerupuk kok mangan karo ngadeg kaya kurang mawon kan. Ini jelas. Nah, Bapak sekalian, sedikit kami tampilkan bagaimana kondisi saudara kita yang berada di tanah Gaza Palestina. Ini cuma 0,00 sekian persen yang kami tampilkan, tidak mewakili semuanya, tapi ini mewakili perasaan apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita yang berada di tanah Palestina.